Assalamualaikum. Kali ini ya kita mau menukil satu kisah kecil Audi Leon Murphy. Salah satu sebab ya kenapa di film-film Hollywood tuh jagoannya sering pakai nama Murphy. Kayak misalnya di Robocop tuh pakai nama Alex Murphy dari kota Detroit dan seterusnya ya. Bisa jadi terinspirasi dari Audi Leon Murphy ini. Walau alam. Izin ini remake ya dengan sedikit adjustment dari video kanal kita yang lain ilmuiman.net yang sekarang ini fokusnya untuk menjaga amanah kehidupan dan kesehatan. Kalau yang dongeng-dongeng inspiratif kita pisahkan di kanal sini, Wasi Story. Nah, cerita Audi Leon Murphy ini mungkin bisa juga dibilang cerita tentang jagoan sejati gitu ya. Tapi nanti ada plot twistnya. Yuklah. Batin kita, soul kita, great spirit, pada hakikatnya itulah sebetulnya penentu sukses kita yang sejati. Ketakwaan gitu kalau pakai istilah para guru kita. Dalam mengarungi kehidupan ini ada satu pesan dari Alkitab. Berbekalah. Dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Nah, di balik itu ada rahasia kehidupan ya. Ini seperti paradoks ya. Berkebalikan dari yang dipikir oleh manusia ya. Seolah-olah yang menjadi modal dasar bekal terbaik itu yang sifatnya tangible ya. Ternyata seperti itu, tapi ya memang begitulah. Hidup ini memang penuh dengan paradoks. Untuk para orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek, ini ada pelajaran tumbuh kembang yang penting nih. Pertama ya, pembentukan yang optimal itu terjadi kalau optimalisasinya dilakukan mulai dari saat golden moment atau golden age atau saat kesempatan emasnya itu datang. Nah, untuk jadi pemburu jagoan gitu ya. Itu paling sip kalau pembentukan dan penggemblengannya terjadi saat masih kanak-kanak. Untuk kapabilitas lain juga kayak gitu. Yang sifatnya itu harus mesti terpadu otak syaraf dengan segenap indera, sensorik, kognitif, kayak gitu. Pembentukan optimal akan sip kalau penggemblengannya dimulai sejak masih kanak-kanak. Contoh nih ya, Rudi Hartono gitu ya, bisa juara dunia Wimbledon sekian kali berturut-turut ya karena kalau kita lihat riwayatnya digembleng sejak kecil. Ada lagi pengusaha rokok top tuh, Lim Seng Tee ya, yang terus jadi pengelola bisnis rokok HM Sampurna, termasuk paling jagoan se-Indonesia. Itu juga mulai dagang naik turun kereta api gitu ya, di sekitaran Bojonegoro Lamongan sana, itu sejak masih umur 11 tahun. Kalau kita cermati kisah para nabi, kayak gitu juga. Banyak yang kapabilitas leadershipnya itu luar biasa, memulai dengan menggembalakan ternak, kambing, apa gitu ya, di usia yang kanak-kanak juga. Nih, dan seterusnya lah ya. Untuk menggambarkan itu ya, saya mohon izin untuk menceritakan kisah seorang anak bangsa. Bangsa Amerika, tapi ini bukan bangsa kita ya. Mungkin ada yang sudah tahu, namanya Audi Leon Murphy. Audi itu lahir di Texas. Ayahnya sebetulnya ada, tapi kabur meninggalkan keluarga entah kemana. Kemudian di usia belasan tahun, ibunya meninggal. Kadang dia dan saudara-saudaranya itu mesti berburu ke sana kemari dengan senapan seadanya. Berburu kelinci, bajing, atau apa gitu. Cocot sama kampret nggak termasuk yang diburu ya kan, kalau di Amerika Texas nggak ada ya kemungkinannya. Kalau nggak dapat buruan gimana ya, kelaparan ya kan. Karena kondisi seperti itu, Audi tubuhnya tidak sempurna tumbuhnya ya. Badannya kecil dan tinggi badannya juga cuma sekitar 165 cm saja. Kayak gitu tuh bertumbuhnya Audi Leon Murphy. Karena kepepet di masa kecil ya, dia dapat berkah. Tanpa sengaja, dirinya ini tergembleng menjadi pemburu dan penempur ulung yang instingnya luar biasa. Tapi di sisi lain ya tumbuh kembang fisiknya pas-pasan, badannya kecil, gizinya kurang optimal. Yuk kita lanjut ceritanya. Nah, pusing dengan keseharian yang susah gitu, terus perang dunia meletus. Balon juga meletus, yang hijau ya kan. Audi lalu mendaftar jadi tentara, memalsukan umur gitu ya. Dengan umur palsu itu dia daftar ke angkatan laut, ditolak. Ke marinir juga ditolak. Badannya terlalu kecil, bobotnya terlalu kurang, sehingga ditolak. Army angkatan darat semula juga nolak, tapi selama-lama ya, selepas serangan Pearl Harbor, Army ini mau menerima. Pangkatnya apa? Terendah dunia.
karena dia dasarnya juga anak putus sekolah ya. Tapi apa kemudian hasilnya? Berkat great spiritnya, Audie Leon Murphy jadi tentara Amerika yang amat terkenal sedunia dan disebut-sebut sebagai salah satu penerima medali kehormatan paling banyak se-Amerika sepanjang Perang Dunia Kedua atau bahkan bisa juga sepanjang masa. Hampir semua medali yang ada di US Army dia pernah terima. Totalnya lebih dari 40 biji, termasuk medali tingkat tertinggi Medal of Honor dan medali untuk luka tempur yang parah Purple Heart dia juga punya 3 biji. Dia juga menerima medali dari Belgia dan Prancis, dan bukannya dia menerima cuma 1 biji, banyak. Kebayang nggak sih? Anak putus sekolah, badannya cungkring. Kalau dari sisi fisik dan intelektual dia bukanlah seperti gambaran tentara GI Amerika yang jagoan. Tapi prestasi dan keberaniannya ternyata luar biasa karena great spiritnya. Jangan salah, dia itu bukannya operator tank atau meriam artileri atau apa. Kalau operator senjata berat kayak gitu, biar badannya kecil, tinggal mencet enter doang lah kurang lebihnya gitu. Ini bukan. Dia itu prajurit infanteri, modal dengkul. Aneh kan? Tapi itulah Audi. Dia ikut operasi sekutu di Afrika, Sisilia, Italia, Perancis, Belgia, Jerman. Pernah suatu ketika ya, dia itu seorang diri dengan amunisi tipis, nekat menahan 1 kompi pasukan Jerman yang di-backing lapis baja. Dari situlah kemudian Audi ini dapat Medal of Honor. Terakhirnya di akhir perang dia menyandang pangkat Letnan 1. Belakangan lagi oleh National Guard dari negara bagian Texas, dia diberi pangkat kehormatan mayor. Kalau kita lihat fotonya ya, penuh dadanya itu sampai kayak nggak muat tuh bintang jasanya mau ditaruh di mana aja. Pahlawan kehidupan itu di film-film Amerika atau cerita-cerita Amerika, sering ya tokoh baiknya itu dipakaikan nama Murphy. Nah itu kelihatannya terinspirasi dari nama dia. Nah jadi di sini ya, jangan dikira ya kunci suksesnya prajurit infanteri itu otot kawat balung usi, fisik yang dogol, dan pendidikan akademi militer yang sambung menyambung. Ternyata apa? Ternyata sama aja dengan yang lain. Kunci suksesnya di situ, di infanteri yang mestinya modal dengkul, tetap sama. Kunci suksesnya adalah great spirit. Nah, great spirit itu tadi ya, kemantapan batin, tentunya nggak bisa didapat dengan ujuk-ujuk. Ada rangkaiannya, ada prosesnya, panjang prosesnya. Dalam kasus Audie Leon Murphy ini ya, ada gemblengan dan hardship di masa kecil tadi, yang seperti udah mendarah daging pada dirinya, itu bikin dia pede selalu di medan operasi. Plus ada pelatihan pembelajaran juga, namanya masuk tentara kan ya. Terus ada tim pendukung, ada rekan seperjuangan, organisasi, dan seterusnya. Audie Leon Murphy tadi itu hanya sekedar satu contoh. Banyak contoh yang lain. Setelah perang dia terus jadi artis ya. Cukup terkenal karena baby face kayak gitu ya. Dan cukup ada bakat, tapi di luar itu dia kena penyakit namanya PTSD. Yaitu trauma kejiwaan pasca tempur yang lumayan parah. Sampai-sampai dia selalu tidur dengan senjata siap tembak di bawah bantal atau di bawah kasur. Susah tidur juga sehari-hari, teriak-teriak di tengah malam juga terus-terusan seumur hidup kayak gitu. Nah ini serasa plot twist nih ya dalam kehidupan Audie Leon Murphy, dan bisa jadi relate ke kita semua. Nah, betapa ya kita semua ini manusia biasa, dan betapa ya kita ini senantiasa membutuhkan Tuhan, Sang Pencipta, Tuhan yang sejati, Allah. Nah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Gitu kan ya, menurut guru-guru kita. Lalu 1971 dia meninggal di Virginia kalau nggak salah karena kecelakaan pesawat. Hidup ada yang ngatur ya, tapi tadi dari sini kita juga bisa melihat bahwa selain great spirit, satu kunci sukses kehidupan lagi adalah keberuntungan atau hoki. Ada tentara yang lebih hebat great spiritnya dari Audi, tapi jeder baru tempur bentar kena tembak. Mau apa lagi? Selesai ya kan? Banyak ilmuwan bilang ya keberuntungan itu tidak bisa diusahakan, tapi itu salah. Jangan main percaya begitu saja sama Profesor Gemblung ya kan.
Kalau kita baca Alkitab, banyak ya, itu ayat-ayat yang menyebutkan bahwa keberuntungan itu bisa diusahakan. Grace Spirit bisa diusahakan, keberuntungan juga bisa diusahakan. Begitu menurut Alkitab, silahkan dibaca-baca lagi. Wassalam. Terima kasih.